Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenisya Gisa Putri dengan NPM 2341171 dari kelas Manajemen 23C. Di YouTube series kali ini, saya akan menjelaskan tentang 10 prinsip ekonomi. Yang akan saya bahas yaitu pertama, pengertian prinsip ekonomi, kedua, tujuan prinsip ekonomi, dan yang terakhir yaitu macam-macam prinsip ekonomi. 1. Pengertian prinsip ekonomi. Pada prinsipnya, ekonomi digunakan untuk memenuhi permintaan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi juga dapat berarti pilihan yang dibuat konsumen dan faktor serta perilaku yang mempengaruhi pilihan tersebut. Konsumen ini bisa jadi setiap orang, perusahaan, organisasi, atau badan pemerintah yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen sebagai orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjualnya kembali pada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya ada tujuan prinsip ekonomi, yaitu tujuan utama prinsip ekonomi adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang seminim-minimnya. Pada prinsipnya, ekonomi adalah digunakan untuk memenuhi permintaan terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi juga bisa berarti pilihan yang dibuat konsumen dan perilaku yang mempengaruhi pilihan tersebut. Konsumen dalam hal ini adalah orang, perusahaan, organisasi, atau badan pemerintah yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Manfaat prinsip ekonomi sendiri diantaranya bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal, lalu memperkecil risiko kerugian atau kerusakan, mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan, dan mencapai hasil kerjasama yang terjamin mutunya untuk memenuhi tingkat kepuasan pelaku ekonomi. 3. Macam-macam prinsip ekonomi. 1. Keputusan berdasarkan trade-off. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan manusia harus membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Opportunity cost. Opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa lain. Opportunity cost dapat berupa uang, waktu, tenaga, atau kesempatan. Misalnya, opportunity cost dalam membeli mobil adalah uang yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa lain, waktu yang dibutuhkan untuk merawat mobil, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengemudikan mobil. 3. Marginal thinking. Marginal thinking adalah proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli barang, ia akan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan barang. Selanjutnya yang keempat yaitu berpikir rasional. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam membuat keputusan. Berpikir rasional berarti mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam membuat keputusan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli rumah, ia akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga rumah, lokasi rumah, dan fasilitas yang tersedia. 5. Respon terhadap insentif. Manusia akan merespon insentif baik positif maupun negatif. Insentif positif adalah sesuatu yang membuat seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan insentif negatif adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang akan bekerja lebih keras jika ia diberi insentif berupa kenaikan gaji. Keenam, aktivitas perdagangan menguntungkan semua pihak. Aktivitas perdagangan akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini karena masing-masing pihak akan mendapatkan manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut. Misalnya, produsen akan mendapatkan keuntungan dari menjual barangnya, sedangkan konsumen akan mendapatkan manfaat dari membeli barang yang mereka inginkan. Kemudian, yang ketujuh, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi.
Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Pasar dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi dengan cara yang efisien. Misalnya, pasar dapat menentukan harga barang dan jasa secara efisien. 8. Pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar dengan cara menyediakan barang dan jasa publik, mengatur persaingan, dan mendistribusikan pendapatan. Yang kesembilan, kegagalan pasar dapat terjadi. Kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti monopoli, polusi, dan ketidakpastian. Yang terakhir yaitu, pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar dengan cara mengatur pasar, memberikan subsidi dan pajak. Prinsip ekonomi merupakan dasar yang penting untuk memahami ekonomi. Dengan memahami prinsip ekonomi, kita dapat membuat keputusan ekonomi lebih baik. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.